Mika, saya nggak tahu suara saya jelas apa enggak. Di sini hujan deras soalnya di luar pulau. Oh, jelas, jelas, Pak. Jelas, oke. Ya, Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, sekiranya pujian yang baru kami persembahkan kepada Engkau itu menjadi suatu doa kami kepada Engkau ya Bapa, bahwa iman kami sekali Yesus tetap Yesus, Allah yang kami sembah, kami muliakan, Allah yang berdaulat di dalam setiap kehidupan kami, Allah yang berkuasa di dalam setiap langkah kehidupan kami ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan mempunyai iman pada Engkau bahwa Engkaulah satu-satunya Allah yang kami imani ya Bapa. Bapa, malam hari ini kami bersyukur di tengah-tengah ibadah kami juga diberikan kesempatan untuk mendengarkan akan satu kebenaran daripada firman-Mu. Kiranya kuasa daripada Roh Kudus-Mu menolong setiap kami, di mana kami berada, hati kami pun berada di tempat ini ya Bapak. Berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Theo, yang akan Tuhan pakai menjadi uh, hamba firman-Mu untuk mengajar kami pada malam hari ini. Ya Bapak, kiranya kami mau serahkan waktu ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Sekali lagi kuasa daripada Roh Kudus-Mu menolong setiap kami yang boleh hadir di Zoom ini ya Bapak. Terpujilah nama-Mu dan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami naikkan doa dan syukur kami. Amin. terima kasih. Saya persilakan untuk Pak Theo. Ya, selamat malam. Bersyukur kepada Malam, Tuhan. Pak. Selamat malam semua. Terima kasih Pak Bambang, Pak Tim, dan seluruh jemaat di GBI Geraha Family ya. Ya, salam kenal. Khususnya Pak Bambang dan Pak Tim sudah lama kenal ya. Tapi yang lain mungkin baru pertama kali ini. Baik ya. Terima kasih buat kepercayaan. Untuk malam hari ini saya boleh eh, melayani eh, dalam doa ini ya. Saya izin eh, share 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 screen, boleh. Eh, ya, ya. Apa sudah terlihat? Ya, Pak. Ya, suara saya cukup, Pak Tim. Ya, jelas, jelas, Pak. Jelas. Jelas ya. Ya, malam hari ini dalam eh, ibadah doa ya, kita belajar bersama-sama tentang kuasa kesepakatan. Kita rindu, kita sebagai anak-anaknya, kita punya hubungan yang baik, yang dekat, dan kita sebagai umatnya semakin kita menyesuaikan diri apa yang Tuhan kehendaki melalui firman-Nya. Karena kita percaya ketika kita semakin selaras dengan Dia, maka tidak ada sesuatu yang sulit atau sesuatu yang tidak terpecahkan bersama dengan Tuhan. Ya, kita belajar tentang kuasa kesepakatan. Di dalam eh, Injil Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-19 saya bacakan. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang dari padamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Melalui ayat ini ada jaminan
bahwa dua orang sepakat di atas muka bumi meminta apapun juga, tentu permintaan yang sesuai ya dengan kehendak Tuhan, maka permintaan itu akan eh, dikabulkan. Masalah yang kita hadapi bukan Tuhan mendengar doa kita atau tidak, tetapi adakah kesepakatan itu? Kita belajar bukan masalah mungkin atau tidak mungkin, ya, tetapi eh, Tuhan kehendaki agar kita ada di dalam kesepakatan. Nah, setiap kita manusia punya perasaan, punya pikiran, punya keinginan, punya minat, punya pandangan yang berbeda-beda. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa menyatukan supaya kita jadi sepakat. Gitu. Mari kita belajar ya berpikir bersama ya untuk satu langkah besar yang Tuhan akan kerjakan di tengah-tengah gerejanya, di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah pribadi kita, di tengah-tengah pelayanan kita, di tengah-tengah pekerjaan kita. Jadi apa yang Tuhan firmankan itu iya dan amin. Ini Tuhan sendiri yang berbicara. Jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Kita belajar beberapa peristiwa yang menyatakan tentang kesepakatan. Di kitab Kejadian pasal yang ke-11, ini di ayat 5 dan 6, lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota. Ya, ini kalau kita membaca di mulai ayat yang pertama, ini adalah Nimrod, ya, pemimpin besar pada waktu itu, mau mendirikan Menara Babel. Dan mereka satu bahasa, mereka satu bangsa, satu bahasa, satu logat bahkan gitu, ingin mendirikan sebuah kota namanya Babel untuk mencari nama. Dan Tuhan melihat itu, maka dikatakan, lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Jadi betapa luar biasanya kuasa kesepakatan itu. Bahkan ini rencana untuk mencari nama yang ya tidak memuliakan Tuhan, tetapi dalam satu kesepakatan itu ternyata Tuhan hargai bagaimana kuasa kesepakatan. Jadi kita dapat bayangkan ketika suami istri sepakat, ketika orang tua anak sepakat, ketika bos dan karyawan sepakat, ketika gembala dan umat Tuhan sepakat, ketika ya pimpinan kota atau eh, dan rakyatnya sepakat. Jadi kesepakatan membuat perkara-perkara yang besar terjadi. Hal-hal yang tidak mungkin dapat terlaksana. Yang dibutuhkan adalah sepakat. Kuasa kesepakatan itu luar biasa. Apa yang Tuhan Yesus nyatakan. Apabila ya minimal dua orang saja sepakat di atas muka bumi, minta apapun juga,
dikabulkan. Jadi sesuatu yang luar biasa bisa terjadi ketika kita mulai berpikir bersama-sama tentang kesepakatan. Hal eh, yang lain lagi, ini peristiwa di mana Paulus dan Silas dimasukkan dalam penjara di Filipi. Di tengah-tengah penderitaannya, di tengah-tengah kesulitannya, di tengah-tengah siksaan yang dialami oleh kedua hamba Tuhan ini, tapi mereka tidak hiraukan itu semua. Justru di tengah malam, kita belum bisa bayangkan betapa mereka berdua ini telah bisa menyalipkan kedagingannya, bukan mengeluh, tapi justru di tengah malam mereka bersepakat, ya, bersehati, dikatakan berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Ini tengah malam, ya, padahal habis dihajar, ya, akan ter, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ini gempa yang tidak lazim. Kalau gempa kan semua rumah tetangganya juga roboh. Tetapi ini gempa lokal hanya di dalam penjara. Sampai pintu-pintu terlepas. Belenggu bisa terlepas. Jadi tadi dikatakan ini adalah eh, gempa secara khusus, ya. Paulus dan Silas dimasukkan penjara yang paling dalam, masih dijaga, masih juga dirantai, tetapi ketika bersepakat ada pujian penyembahan, ada doa yang dinaikkan kepada Tuhan, maka belenggu-belenggu terlepas. Belenggu-belenggu apa yang menghimpit kita, yang hentikan kita, yang membuat kita terhenti, yang membuat kita susah bergerak, yang membuat kita susah berkembang. Mari kita aplikasikan kebenaran firman Allah ini, kita bersepakat. Maka belenggu-belenggu yang mau mengikat kita, yang mau menghambat kita, yang mau menyulitkan kita, akan dilepaskan supaya kita lebih leluasa lagi bergerak dalam rencana Tuhan. Bersepakat melepaskan segala belenggu. Kita belajar lagi. Bersepakat mendatangkan kelipat gandaan. Di Ulangan 32 ayat 30 dikatakan, bagaimana mungkin satu orang dapat mengejar 1.000 orang dan 2 orang dapat membuat lari 10.000 orang kalau tidak gunung batu mereka telah menjual mereka dan Tuhan telah menyerahkan mereka. Luar biasa sekali. Satu hal yang dinyatakan Tuhan bahwa satu mengejar 1.000, logikanya kan 2 berarti 2.000. Tapi terjadi kelipat gandaan. 2 orang dapat membuat lari 10.000. 3 orang terus ada kelipatannya. Bahkan dalam firman Allah
Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Jadi ketika kita ada dalam kesepakatan, ada satu kesatuan yang kuat, ada pelipat gandaan, baik pelipat gandaan dalam pengurapan, pelipat gandaan dalam visi, pelipat gandaan dalam hikmat, pelipat gandaan ya dalam berbagai hal yang kita butuhkan ya, ketika ada kesepakatan, ada satu kesatuan yang kuat. Di Mazmur 133 ayat 1 sampai 3 ini luar biasa sekali. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Dikatakan ketika kita hidup dalam kerukunan, Tuhan berkenan sampai gambarannya seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut ya, ke janggutnya Harun, ini imam besar, ke jubahnya. Minyak bicara tentang urapan ya. Minyak bicara tentang perkenanan. Ketika kita hidup dalam kerukunan, dalam kesepakatan, maka itu berkenan kepada Tuhan. Dan ketika berkenan kepada Tuhan, dikatakan kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Ada satu kesaksian, satu hari biasanya kami kalau habis ibadah itu ada salam-salaman, ya, jemaat salaman juga salaman dengan gembala, dengan kami, ya. Ada eh, sepasang suami istri yang katakan begini, Pak Gembala mau ngobrol sebentar, ya, dia dengan istrinya. Kami masuk di ruang konseling, Pak Gembala, dia kata si suaminya, "Eh, mohon doakan Pak Gembala, kami ini jual rumah sekian lama nggak laku-laku Pak Gembala." Ya, waktu ngobrol demikian, terus saya cuman bertanya gini, suami jual rumah, jangan-jangan istri belum sepakat, saya bilang. Istrinya ketawa-ketawa, ya. Suaminya pengen jual, istrinya pengen ngontrakkan, ya. Berarti tidak sepakat. Saya katakan, coba saling bicara dulu, tujuannya dijual ini apa, terus kenapa istri hanya mau ngontrakkan, biar sejalan dulu. Ya, kalau sudah sejalan, Tuhan pasti menjawab. Dan mereka diskusi, ngobrol-ngobrol-ngobrol, singkat cerita akhirnya sepakat dijual. Nah, saudara, kesaksian, ya, kesepakatan itu, ya, begitu sepakat. Seminggu kemudian rumah itu terjual karena sepakat.
Jadi luar biasa, firman Allah itu iya dan amin. Ada lagi jemaat yang punya showroom mobil bekas. Dia bercerita seperti begini. Kenapa satu mobil ini nggak laku-laku? Biasanya cepat, ya artinya ada dagangan, dipoles, diperbaiki ya cepat, dijualnya cepat. Tapi ada satu mobil yang berbulan-bulan tidak ada yang nyentuh. Satu hari pada hari Sabtu, jemaat yang punya showroom mobil ini bawa anaknya ke showroom. Dia nyeletuk, masih SMP itu. Pak, ini mobil saya doain supaya tidak laku karena saya senang. Wah, di situ dia kaget. Wah, nak, kamu masih SMP. Nanti kalau kamu udah besar, pada waktunya kamu eh, bisa nyetir, maka saya akan belikan mobil itu. Nah, tapi jangan sekarang. Kamu nggak boleh kok doa untuk tidak apa terjual ya. Oke, jadi sekarang harus boleh dijual dan saudara mereka keluarga bersepakat dan mobil itu terjual ya. Jadi betapa luar biasanya eh, kuasa kesepakatan, kuasa kesepakatan ya. Jadi tentang jual-jual ini eh, kami punya kesaksian banyak ini ya. Ada waktu eh, kami renovasi gedung gereja, pemborongnya anak Tuhan dan ya beberapa hari sesudah mengerjakan sempat ngobrol dengan saya juga dan dia pemborongnya ini manggil saya Om. Om, oh, kembali tadi jual rumah. Om, jual rumah kami udah lama. Agent properti ditempelin hampir penuh di pagar depan itu, tapi nggak laku-laku Om. Ah, udahlah, kamu pulang bersama dengan istri, sama kedua anakmu, kamu ceritakan semua yang mau jual itu, kemudian kamu sepakat, ya. Tuhan pasti jawab. Dan saudara luar biasa ya, dalam tempo yang singkat, 3 hari kemudian, dia membawa bungkusan kue ke gereja. Om, ada kue nih dari istri. Tumben istri membeliin kue untuk kami. Iya Om, luar biasa. Habis didoakan kemarin langsung laku Om. Makanya ini istri bawain kue. Jadi eh, kembali, firman Tuhan itu ya dan amin. Kuasa kesepakatan mendatangkan berkat yang melimpah. Ya. Bagaimana kita menjadi sepakat, saudara? Memiliki roh yang sama. Kita harus belajar memiliki roh yang sama. Dikatakan, janganlah kamu merupakan pasangan yang
tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang yang tak percaya? Jadi jelas sekali bahwa tidak mungkin yang tidak percaya dengan yang percaya bisa nyatu ya. Rohnya berbeda, Kristus dan Belial berbeda ya. Gelap dan terang berbeda. Di 1 Petrus 3 ayat yang ketujuh dikatakan bahwa demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya apa? Doamu jangan terhalang. Jadi doa kita terhalang ketika tidak ada kesepakatan. Suami istri konflik belum terselesaikan atau punya keinginan yang berbeda ya. Jadi mari kita belajar menyatukan langkah kebersamaan roh kita. Bagaimana memiliki roh yang sama? Ya tentu sering berdoa bersama, ya. Bersepakat. Kalau suami istri ya bergandeng tangan, punya waktu bersama-sama, ya. Luar biasa. Satu mengalahkan 1.000, dua mengalahkan 10.000, tiga berlipat ganda, tinggal hitung tuh. 4, 5, 6, 10 orang, 20 orang, 30 orang, 50 orang, 100 orang. Wah, kita belum dapat bayangkan nih, ketika gereja bersepakat, punya tujuan yang sama, punya roh yang sama, punya pikiran yang sama. Oke, kita akan melihat perkara-perkara yang besar di depan kita. Ya, kita rindu kebangunan rohani, kita rindu lawatan Tuhan, kita rindu kuasa Tuhan dinyatakan, mujizat dinyatakan di tengah-tengah pelayanan kita, keluarga kita. Kuncinya adalah kita uh, bersepakat. Satu roh, ya, kita bangun roh kita bersama-sama. Seperti malam hari ini kita bisa ada di dalam doa, acara doa bersama. Nah, ini kita terus belajar tentang satu kesatuan. Apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Kita sama-sama mendengar suara Tuhan. Kita sama-sama minta tuntunan Roh Kudus supaya kita bersepakat. Ya. Yang kedua, memiliki pikiran yang sama. Dikatakan di dalam 2 Korintus 13 ayat 11, akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera, akan menyertai kamu. Kalau tadi memiliki roh yang sama, berarti kita banyak berdoa bersama-sama, punya beban yang sama, ya. Roh kita nyatu. Nah, sekarang pikiran. Bagaimana pikiran nyatu? Kita saling sharing, membagi apa yang jadi pemikiran kita,
apa yang jadi visi kita, apa yang menjadi tujuan kita, apa yang kita mau capai, kita bagikan. Ya, kita belajar ketika satu pikiran, satu roh. Bahkan di dalam Matius pasal 5, Tuhan Yesus memberikan nasihat ayat 23, 24. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Jadi betapa pentingnya hidup berdamai, bersepakat, tidak ada permusuhan, tidak ada sakit hati, tidak ada kekecewaan yang mengganja, yang menghalangi kita untuk menerima berkat, menerima kesembuhan, menerima anugerah, menerima wawasan yang baru, menerima hikmat yang baru, menerima tuntunan yang baru. Kita harus beres, tidak ada kekecewaan, tidak ada kepahitan, menghalangi kita akhirnya, menghalangi berkat tadi. Dikatakan tadi di 1 Petrus 3:7, bahkan sama pasangan hidup yang paling dekat, ya, keluarga kita, jangan ada ya oh, sesuatu, bahkan suami harus belajar menghormati istri sebagai kaum yang lebih lemah. Jangan ya, yang membuat penghalang adalah ya doa tidak dijawab karena kembali hubungan-hubungan yang belum dibereskan. Jadi kita rindu Tuhan menerobos hidup kita. Tuhan berbicara kepada kita hal-hal apa yang menjadi bagian kita untuk kita lakukan. Ya. Di Saya pernah khotbah di Tanjung Uban, ya Batam sana, dan ya kembali hubungan suami istri harus dipulihkan, kesepakatan harus menjadi bagian daripada keluarga-keluarga. Ya, beberapa waktu kemudian ada jemaat yang minta nomor telepon saya untuk menelpon karena diberkati dengan pesan itu. Pak Pendeta mau ngucapin terima kasih karena saya di Tanjung Pinang beberapa tahun saya jual rumah tidak laku-laku, tapi saya dengar Pak Pendeta bicara tentang kesepakatan dan saya suami istri sepakat, akhirnya terjual. Puji Tuhan Pak Pendeta, saya diberkati dan ya saya katakan bersyukur, saya ikut sukacita karena firman Tuhan itu iya dan amin. Maka ketika kita sepakat, ada anugerah Tuhan yang di luar pemikiran kita. Karena di atas segalanya adalah Tuhan. Ketika kita setujuan dengan Tuhan, Tuhan akan membuka jalan buat kita. Ya, memiliki pikiran yang sama. Yang ketiga, kita memiliki tujuan yang sama. Di Filipi 2 ayat 2 katakan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Biar semua kita punya tujuan yang sama. Setiap hal yang kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan.
Ya, kita bersama-sama tujuan kita tidak lain apapun, bahkan di Kolose 3:23 katakan, apapun yang kamu kerjakan, kerjakan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ketika kita bersetujuan dengan Tuhan, satu jalan, ya, sama-sama melangkah ke sana, maka kita akan melihat mujizat demi mujizat terjadi. Seperti nyanyian-nyanyian yang dinyanyikan sebelumnya tadi, Allah itu penuh dengan kuasa, biar itu nyata dalam kehidupan kita. Yakobus 4 ayat 2 menasihati, kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Jadi, mari kita punya hati yang lapang, suka berdamai. Ya. Kita bersama-sama berdamai. Ya. Satu roh, satu pikiran, satu tujuan. Kita berdoa, minta sesuatu, dan Allah yang penuh dengan rahmat itu akan mengabulkan setiap hal yang ada di dalam eh, diri kita. Ya, itu yang saya bisa share. Saya eh, apa saya boleh tutup doa atau saya serahkan? Terserah. Ini bagaimana? Berdoa dulu, Pak. Doa dulu ya. Ya, Bapa di surga, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Betapa luar biasanya kuasa-Mu bagi kami. Engkau berfirman bagi kami, jika dua orang di atas muka bumi ini bersepakat, minta apapun juga akan dikabulkan. Kami mohon anugerah-Mu Tuhan. Betapa hebatnya Engkau akan bekerja di tengah-tengah umat-Mu. Berkati umat-Mu di GBI Graha Family di Surabaya. Tuhan, biar tiap-tiap pribadi menyelaraskan diri, menjadi sepakat. Suami istri sepakat, orang tua anak sepakat, pimpinan bawahan sepakat, gembala dan umat sepakat, Tuhan. Maka tidak ada yang mustahil bagi Engkau dan tidak ada yang mustahil bagi kami yang percaya. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Engkau yang berfirman, ya dan amin. Engkau akan nyatakan dan kami akan mengalami perkara-perkara yang besar. Mujizat, berkat, sukacita, kelimpahan, terobosan-terobosan yang baru dalam setiap lini kehidupan yang kami sedang gumulkan. Engkau pasti buka jalan. Nama Tuhan dipuji dimuliakan. Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi firman-Mu akan terngiang-ngiang. Dan kami renungkan siang dan malam. Kami bertindak hati-hati sesuai firman-Mu. Maka perjalanan kami akan dibuat berhasil. Kami mengucap syukur buat kuasa-Mu yang Ku sedang titipkan bagi gereja-Mu ketika kami ada di dalam kesepakatan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.